Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Jadi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terima kasih sudah menonton channel ini kembali. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana rangkaian seri dan rangkaian paralel itu digunakan seperti itu. Nah, adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa memang pada rangkaian seri kita pelajari dulu karakteristik rangkaian seri itu seperti apa ya. Jadi pada karakteristik rangkaian seri seperti ini adik-adik, yang disebut dengan rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri ini kita akan bertemu dengan apa yang disebut dengan kutub positif dan ini adalah kutub negatif. Nah, pada rangkaian seri ini yang sama itu adalah arusnya, karena arus mengalir dari mana? Dari rangka positif ke negatif seperti ini. Loop kita yang sudah kita pelajari. Nah, jadi arus yang di sini, jadi kita anggaplah ini adalah I1 untuk R1, I2 untuk R2, sedangkan I3 untuk yang R3. Ini adalah sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Karena sama inilah, maka pada rangkaian ini berlaku seperti ini. Pada rangkaian ini berlaku R total sama dengan RA tambah RB tambah RCD di sini, atau R1 tambah R2 R3. Nah, ini. Jadi tinggal ditambahkan saja hambatannya seperti itu. Sedangkan tegangan, ya tegangannya ditambahkan juga. Tegangan A tambah tegangan B tambah tegangan di CD atau tegangan 1. Jadi tegangan total di sini. Jadi ini adalah tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Jadi tegangan total di sini adalah ini ditambah dengan ini. Nah, seperti itu. Ini khusus pada rangkaian seri karena I-nya sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, kalau rangkaian paralel bagaimana? Nah, karakteristik rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Di mana I total yang bekerja di sini itu terbagi menjadi 3, yaitu di sini adalah I1, di sini adalah I2, di sini adalah I3. Terbagi 3 yang dimaksud bukan dibagi 3 langsung, tidak, tetapi terdistribusi menjadi 3 bagian, R1 ke R1, ke R2 dan ke R3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sangat gampang sekali, bahwa kata kunci dari rangkaian paralel adalah tegangan total itu sama dengan tegangan di V1, tegangan di V2 tambah dengan tegangan di V3, sama tegangannya. Jika ini misalkan 6 volt, maka di sini adalah 6 volt juga, di sini adalah 6 volt juga, di sini adalah 6 volt juga, itu jadi sama. Nah, karena di sini tegangannya 6 volt, maka I-nya di sini adalah I1 sama dengan 6 volt per R1. I2 juga sama, I2 sama dengan 6 volt per R2. Kalau I3 sama juga, I3 sama dengan 6 volt per R3. Seperti itu. Ini tidak 6 volt mutlak, nanti tergantung pada soal ya adik-adik ya. Seperti itu. Jadi I total sama dengan I totalnya itu sama dengan V total. Ini kita anggap V total ya. Ini V total. Jadi V total per R1 tambah V total per R2 tambah V total per R3. Nah, kalau kita gabungkan, nah kita ini, jadi I total sama dengan V total, jadi 1 per R1 tambah per R2 tambah 1 per R3. Jadi ini bisa kita dapatkan bahwa R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi seperti ini
biasanya ya, bahwa kita ulang kembali ya biar lebih jelas, biar adik-adik tidak bingung, bahwa V I total sama dengan V total per R1 plus V total per R2 plus V total per R3. Maka I total sama dengan, kita kumpulin yang V totalnya, V total kurung 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, jadi I total per V total ini sama dengan R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, inilah R total sama dengan ini. Seperti itu. Nah, itulah karakteristik dari rangkaian paralel. Sekarang coba kita lihat dulu, kalau bisa ada latihan soal, kita akan latihan soal dulu kalau ada. Ya, kita latihan soal dulu. Nah, seperti ini. Misalkan ya, kita zoom out dikit. Nah, besarnya tegangan jepit pada hambatan 3 ohm adalah, nah ini besarnya tegangan yang ada pada 3 ohm. Bagaimana caranya membahas? Nah, ini caranya adalah adik-adik harus mencari dulu kuat arus yang ada di sini, yang mengalir ke sini. Caranya mencari kuat arus, ya adik-adik harus tahu dulu arus total yang mengalir. Nah, caranya yang pertama, kalau udah belum tahu arus total, kalian adik-adik tahu harus R total dulu. Nah, R total yang bisa kita cari dulu. R total itu adalah keseluruhan dari hambatan ini. Caranya mencari cukup gampang. Rangkaian ini, dan ini itu adalah rangkaian seri. Maka dapat kita gambar ulang kembali seperti ini. Ya, gambarnya jelek juga ya. Ya, ini. Jadi di sini adalah tetap yang 10 ohm, di sini adalah yang 8, di sini adalah yang 6 ohm. Nah, yang di sini berapa? 1 tambah 3 tambah 4 ya, jadi 8 ohm juga. Nah, kita lihat 8 ohm. Nah, ini bisa kita ulang kembali. Nah, ini rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel ya seperti biasa. Kalau khusus yang ini dapat dicari menjadi 1 per Rx sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. Maka akan menjadi Rx didapatkan 4 ohm ya. Nah, ini pasti tidak bisa. Maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini 10, ini 4. Nah, ini lagi 6. Nah, kalau ini bagaimana? Ini sudah menjadi rangkaian seri. Nah, 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 20. Nah, ini kan jumlahnya adalah 20 ohm. Tengahnya adalah 10. Maka arus total I total sama dengan, ya gampang ini sudah. Jadi V per R sama dengan setengah ampere. Jadi arus yang mengalir dari sini adalah 0,5 ampere. Nah, arus yang mengalir ke sini yang ditanya berapa ini Ix ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Kembali ke sini bahwa ini adalah 0,5 ampere. Nah, ini ke sini berapa? Ke sini berapa? Kita belum tahu. Nah, kalau yang ke sini itu kita gunakan persamaan yang ini. Nah, ini adalah masuknya 0,5. Sekarang ini keluarnya berapa? Nah, karena tegangannya di sini sama, maka arus yang di sini dan mengalir ke sini adalah sama juga. Nah, tegangannya sama, arusnya sama, maka kita dapatkan bahwa ini terbagi menjadi 2 adik-adik, yaitu 0,5 karena ini harusnya karena ini R-nya sama ya, maka I-nya dibagi 2. Itu logikanya ya. Maka kita akan dapatkan ini adalah 0. Ya. Oke.
ampere, di sini 0,25 ampere juga. Maka didapatkan arus yang mengalir ke sini adalah 0,25 ampere. Ya, arus 0,25 ampere, tegangannya di sini ya 0,25 ya V, yang di sini 0,25 dikali dengan 3 ohm sama dengan 0,75 volt. Jadi jawabannya adalah seperti itu ya. Nah, ini jawabannya. Ya, bersama ya. Ini benar. Itulah pembahasan mengenai rangkaian listrik. Nanti di sesi kedua kita akan belajar mengenai rangkaian listrik yang untuk yang dua loop ya. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.